Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Al-Abqori TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di podcast alumni Ma'had Al-Abqori. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya Faiz Abdillah akan menjadi host di sini. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali karena pada saat ini kita kehadiran tamu yang narasumber yang subhanallah ya sangat menginspirasi dan beliau merupakan seorang Al-Azhari. Beliau baru tahun ini lulus dari Al-Abqori dan kesehariannya katanya mengajar. Nah, kita sapa dulu dong narasumber kita yaitu Ustadz Lukman. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Damai, Alhamdulillah. Baik kabar. Nah ini enaknya dipanggil apa nih? Mau dipanggil Ustadz kah, Akang kah, atau siapa? Dipanggil Kang aja karena saya dari Jawa Barat, Sunda. Oh, dari Sunda? Iya. Oke, jadi saya panggil Kang aja ya. Nah, sedikit cerita tentang Kang Lukman ini. Jadi beliau merupakan santri Ma'had Al-Abqori. Tahun 2012. Iya, tahun 2012 masuk dari MTS, lulus tahun 2018. Nah, Masya Allah, beliau menempuh pendidikannya di Ma'had Al-Abqori ini kurang lebih 6 tahun. Lalu melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, di Mesir. Dan Masya Allah, sudah menyandang gelar LC ya? Ya, Alhamdulillah baru lulus. Menyandang gelar LC. Oke, Masya Allah. Jadi beliau udah menyandang gelar LC. Dan sekarang nih yang lebih menakjubkan lagi, beliau mengabdikan dirinya untuk pondok, mengajar di pondok Ma'had Al-Abqori. Wah, subhanallah. Nah, gimana nih Kang Lukman, perasaannya ketika dulu statusnya sebagai santri kan di Ma'had Al-Abqori tentu berbeda dengan status sekarang nih sebagai guru tenaga pendidik di Ma'had Al-Abqori. Nah, gimana Kang Lukman? Ya, saya ucap syukur bisa kembali lagi mengajar atau mengabdikan diri di Ma'had Al-Abqori. Okay. Karena saya merasa harus berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar ketika masa nyantri, di mana nyantri saya 6 tahun dan saya sangat merasa bersyukur bisa kembali lagi, bisa mengabdikan, mengajar atas apa yang telah saya dapatkan di Al-Abqori ataupun di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan juga sekaligus saya bisa nostalgia kembali bagaimana hari-hari menjadi santri yang penuh kegiatannya 5 jam, 6 jam, 7 jam. Tapi tidak merasa lelah. Wah, itu sangat luar biasa. Oke, jadi Kang Lukman ini pasti beda ya feel-nya antara dulu ketika santri dengan feel-nya ketika jadi guru kan? Iya, pasti sangat berbeda. Nah, sekarang Faiz, saya lihat sekarang sedang sibuk ngajar dan juga kuliah. Gimana noh? Oke, ya. Jadi saya juga angkatan 4 ya, Kang Lukman, di bawah Kang Lukman 2 tahun. Saya angkatan 4 dan alhamdulillah anak di Ma'had Al-Abqori ini melanjutkan tuh dari MTS, MA, ngabdi sampai sekarang alhamdulillah menjadi guru di Ma'had Al-Abqori. Nah, tentu itu merupakan suatu hal yang luar biasa ya bisa mengabdikan diri ke Al-Abqori karena tidak semua orang bisa merasakan itu. Dimana ketika kita dulu belajar, setelah belajar kita juga bisa mengamalkan ilmu kita di Ma'had Al-Abqori. Nah, seperti itu. Di samping mengajar juga saya juga kuliah. Masya Allah. Jadi kuliah di universitas yang ada di Cilegon. Masya Allah. Kuliah dari Senin sampai dengan hari Jumat. Lalu ntar hari Jumat kuliah tuh sampai hari Minggu. Hari Minggu sudah kesini dan Seninnya sudah mulai mengajar lagi. Nah, jadi seru lah kalau misalkan seperti itu. Seru kenapa? Karena ketika kita di sini bosen, ya kita bisa kuliah, ya kan? Bisa ketemu teman kuliah, ketemu relasi baru. Tentu itu merupakan suatu hal yang wah lah bagi kita, ketemu relasi baru. Semakin banyak relasi kan semakin bagus. Tentu ketika di kuliah bosen dengan penat dengan banyaknya tugas, saya juga balik ke pondok ngajar, ketemu santri. Kadang santri itu lucu loh Kang. Iya. Jadi santri itu lucu ya kan? Benar lucu. Jadi apalagi saya nih ngajar kelas 7 ngajar metode itu. Nah, ada santri itu yang ketika belajar itu rebutan pulpen, yang wajar lah ya, kelas 7 masa peralihan antara SD ke SMP ya, dari usia dia masih anak-anak menuju remaja. Masih ada yang seperti itu, yang nangis, yang kangen orang tua. Mungkin Kang Lukman dulu juga seperti itu. Iya benar. Saya merasakan hal-hal seperti itu. Rebutan ngantri gayung. Betul. Iya, ngantri gayung di depan kamar mandi untuk mandi biar bisa mandi. Karena susah mandi
kamar mandinya sedikit, santrinya banyak. Air juga suka habis ya? Iya benar. Air suka habis, ngantri. Nah, jadi itulah tadi terkait dengan saya. Nah, sekarang Ustadz Lukman. Ustadz Lukman kan baru menyandang gelar LC, betul ya? Betul. Kang Lukman ini baru menyandang gelar LC. Nah, kita di Indonesia nih sering masih bingung terkait dengan kata LC. Nah, LC itu apa sih? Kalau kita lihat ya di media sosial atau di Facebook, itu ada ustadz-ustadz yang gelarnya LC. Ustadz Abdul Somad LC, Ustadz Adi Hidayat LC, Ustadz Lukman LC, ya kan? Nah, LC itu sebenarnya apa sih? Kalau yang saya tahu itu LC itu lulusan Kairo. Itu benar nggak yang kayak gitu? Wah, LC ini sebenarnya bukan singkatan dari lulusan Kairo. Oh, Meskipun saya lulusan Kairo, Al-Azhar Mesir. oke. Tapi LC itu adalah gelar diperuntukkan yang baru lulus S1 dari Timur Tengah. Nah, jadi bukan hanya Mesir, tapi Qatar, Uni Emirat, Arab Saudi, Libya, Lebanon. Yaman juga Nah, masuk ya. itu gelar yang diperuntukkan untuk yang baru lulus S1-nya adalah LC. Jadi setara kalau di sini S1. Jadi umum tuh gelarnya, bukan SPD atau S.Hum dan yang lainnya, tapi LC. Udah, untuk yang lulusan dari jurusan misalnya hadis, tafsir, itu tetap semuanya LC. Oke, jadi bukan lulusan Kairo ya. Kalau misalkan LC itu diartikan lulusan Kairo, lulusan Cilegon juga bisa dianggap LC kan? Benar. Lulusan Cianjur LC juga. Nanti takutnya ketuker. Oke, bener gitu. Jadi lisensi tadi itu. LC itu lisensi. Nah, terus Kang Lukman ya, terkait dengan kuliah dulu kita bahas. Terkait dengan kuliah, Kang Lukman di Mesir itu ada nggak sih orang-orang yang menjadikan dirinya itu sebagai mahasiswa abadi? Ya kalau di Indonesia kan ada tuh yang sampai 12 tahun, ya kan, di kampus tuh nggak keluar-keluar, nggak nyusun skripsi segala macam. Di sana itu ada nggak sih yang kayak gitu? Dan Kang Lukman apakah termasuk orang yang seperti itu atau tidak? Alhamdulillah saya termasuk orang yang normal saja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, lulus tepat waktu, tidak mengabdikan diri sebagai mahasiswa abadi. Oke. Karena itu terlalu lama untuk tinggal di sana, dan saya terlalu kangen untuk bisa pulang ke kampung halaman. Apa yang dikangenin? Tentunya Nah, orang tua ya. Dan beberapa orang yang mengabdikan dirinya sebagai mahasiswa abadi, banyak faktornya, diantaranya mereka ekonominya sulit, Oke, jadi sehingga bekerja di mereka sana. fokus untuk kerja dan juga kuliah. Akhirnya ada yang lebih diunggulkan dari segi apa? Dari segi ya tadi kerjanya lebih diunggulkan dan terbengkalai kuliahnya. Terus ada juga yang malas-malasan, ada Sengaja males-malesan. sengaja malas-malasan atau diajak temen, jadi kesananya bukan untuk belajar pure, tapi main-main. Main-main. Bahkan ada yang menemukan karir di sana, misalnya jadi traveler, Ada yang gitu. buka apa, guide, jadi guide. Orang-orang bisa jalan-jalan ke sana, dia guidein orang tersebut. Nah itu ada Macam-macam ya. Jadi macam-macam orang-orang latar sana. belakangnya. Jadi Kang Lukman ini alhamdulillah ya bukan termasuk orang yang mahasiswa abadi karena 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, kuliah itu 4 tahun, dan sebelum kuliah itu ada persiapan bahasa dulu setahun. Jadi total 5 tahun lah di sana. 5 tahun. Jadi Kang Lukman waktu persiapan bahasa itu masuk ke tingkat berapa tuh? Nah, untuk persiapan bahasa itu sebelumnya ada tes terlebih dahulu, dan saya ada ketika tes lulus, kemudian nilai keluar, masuk ke tingkatan kedua. Karena bahasa Arab saya masih kurang, jadi masuk ke tingkatan kedua, tingkatan Mubtadi Tsani. Tadi Sani. Ya benar. Nah itu berapa tahun? Nah kalau mau Nah, setiap tingkatan mau naik ke tingkatan berikutnya itu kurang lebih sebulan. sebulan. Jadi ya dari Mubtadi Tsani sampai ke Mutamayyiz lalu lulus itu melewati 6 bulan lah kira-kira. Ternyata lama juga ya. Iya. Nah itu ya, jadi kalau ketika kita belajar sebelum ke Mesir ya, itu harus serius, harus Benar. diluruskan niatnya. Jangan sampai kita ke Mesir mau jadi tukang cukur, kita ke Iya. Mesir mau jadi mahasiswa abadi, mau kerja di sana. Iya. Itu terus salah kan? Iya, niatnya. kalau mau kerja langsung aja jadi TKI. Nah itu kalau mau kerja langsung jadi TKI. Lebih kan? menjanjikan uangnya, pakai dolar soalnya. Oh bayar pakai dolar.
Nah, seperti itu. Jadi harus diluruskan niatnya ke Al-Azhar itu untuk belajar, bukan untuk cari yang lain. Apalagi cari jodoh nih, nggak boleh ya, Kang Lukman. Nggak boleh. Ya, jadi tadi Kang Lukman sudah menjelaskan bagaimana kalau misalkan kita di sana itu harus serius dan tidak boleh bercanda seperti itu. Nah, Kang Lukman, ya. Gimana? Jadi Kang Lukman ketika di Mesir nih, ada nggak sih makanan yang di Indonesia itu tidak ada? Atau makanan Indonesia yang di sana itu tidak ada? Ya, seperti misalkan geprek, ya, terus nasi Padang, terus apa lagi? Ayam apa yang nggak ada tuh? Ayam penyet. Ah, iya itu. Iya, ayam penyet. Nah, itu tempe. ada nggak sih makanan sono tempe, yang lain-lain itu ada nggak sih di Al-Azhar, di Iya. Mesir itu? Untuk makanan Indonesia sekarang itu makin banyak di sana. Yang awalnya hanya mungkin kita tahu ada di film Ayat-Ayat Cinta, tempe, ada yang jualan tempe. Nah, itu tempe memang legend ada di sana. Sampai sekarang ada yang jualan tempe. Tapi makin kesini makin banyak makanan Indonesia yang masuk ke sana. Oke. Orang-orang Indonesia di sana bisnis selalu membuat terus dijual ke orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Mesir pada umumnya. Jadi ada nasi Padang, ada empek-empek, ada ayam geprek itu ada. Oh, di sana. Meskipun ya dari segi harga lebih mahal lah Oke. daripada yang ada di Indonesia. Oke, jadi kalau tenang ya para alumni yang mau melanjutkan studinya ke Mesir, tenang aja, yang suka pagi-paginya nguduk, yang Iya, suka ada. siang-siangnya mesen nasi Padang, di sana juga ada, cuman nanti harganya agak beda saja. Ya benar betul. Oke, Kang Lukman, waktu di sana pertama pasti kan ketika kita berangkat ke Mesir sampai di sana itu kultur masyarakatnya berbeda ya dengan ada yang di Indonesia. Yang kita pun yang di Indonesia, yang di Jawa dengan yang di Sunda, yang di Jawa dengan yang di Batak itu berbeda. Iya benar. Apalagi ini yang lintasan negara pasti berbeda Iya. tuh. Ya. Nah, waktu Kang Lukman ke sana itu ada kultur shock nggak sih ketika sampai di sana, lalu wah ternyata di Mesir tuh begini loh orang-orangnya. Ternyata di Mesir tuh begini loh adatnya gitu. Ada nggak? Ada. Jadi beberapa culture shock yang saya rasakan ketika sampai di sana itu orang-orang Mesir itu ramah-ramah, banyak basa-basi, dan juga tadi dia gampang nolong. Mereka itu gampang nolong ke kita. Bagi wafid atau tamu di tanah mereka, banyak orang-orang yang menolong kita. Oke. Meskipun ya ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Nabi Musa orang-orang baiknya, Fir'aun orang-orang jeleknya. Pasti ada. Di setiap negara ada orang-orang baik dan orang-orang jahat. Ya. Orang-orang baik seperti Nabi Musa itu banyak. Contohnya, misalnya ketika kita beli ke warung, terus kita lupa ketinggalan duitnya. Itu bisa kita kasbon dulu bisa. Ngutang dulu bisa. Ngutang dulu ya, nanti saya bayar. Mereka percaya ke kita. Padahal kita kan bisa, dia gak ingat muka kita. Betul. Kan muka kita dianggapnya sama. Orang Indonesia ya? Iya. Nah, itu. Jadi mereka tuh baik. Kita kasbon atau ngutang dulu itu boleh. Boleh. Kalau di sini kan dilihat-lihat dulu. Bahkan ada yang tulisannya dilarang ngutang. Kalau ngutang ya, di warung Kalau di sana, Madura biasanya. iya. Kalau di sana seperti itu, boleh ngutang. Boleh ngutang. Boleh. Terus yang kedua, mereka itu ketika berhadapan-hadapan atau ketemu dengan orang yang kenal ataupun yang nggak kenal, mereka selalu mengucapkan salam. Misalnya, Faiz dengan saya bertemu di jalan, ngucapin assalamualaikum, bukan punten seperti orang Sunda ataupun orang Jawa apa ngomongnya? Ngapunten. Bukan, tapi assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu ada kesunahannya. Di dalam hadis banyak. Jadi assalamualaikum bentuk doa kepada kita agar berada pada keselamatan. Dan pernah ada cerita unik nih. Cerita unik tentang salam. Jadi ketika itu saya mau masuk ke sebuah wisata, museum kalau bisa dikatakan. Iya. Saya langsung nyelonong beli tiket. Sebelum beli tiket, saya ditahan dulu. Ditanya, kamu muslim bukan? Iya, saya muslim. Kenapa gak ngucapin salam? Oh iya, lupa. Nah, dari situ saya negur. Oh iya ya, assalamualaikum itu adalah ciri seorang muslim. Karena kita kalau ke orang kafir gak bisa ngucapin assalamualaikum. Gak bisa. Dan orang kafir juga gak bilang assalamualaikum. Jadi itu adalah ciri seorang muslim. Jadi orang-orang Mesir ini kental dengan keislamannya. Luar biasa. Itu sih beberapa hal yang menjadi culture shock saya ketika ada ke sana. Siar, Mas Aul. Tadi
tadi ya. Kang Lukman pernah ditegur nih Iya, karena orang Indonesia ke sana belum tahu apa-apa, belum tahu kultur di sana, masuk suatu wilayah tapi tidak salam, satu toko tapi tidak salam. Nah itu jadi eh, apa pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa yang para alumni yang mau ke Mesir. Jadi kalau misalkan mau pergi ke suatu wilayah, apalagi di lintasan negara di Mesir, ya itu harus tahu dulu nih kultur orang di sana itu seperti apa, supaya di sananya tidak eh, tidak apa frontal lah ya. Gitu. Nah, Kang Lukman kan tadi sudah belajar bahasa Arab, ya kan? Jadi kalau mau ke Mesir itu harus bisa bahasa Arab. Iya, minimal basic-basic lah. Basic bahasa Arab, ya kan? Karena emang di sana notabene-nya bahasa Arab ya. Iya, Kalau benar. Mesir, Timur Tengah kan bahasa Arab. Iya, benar. Nah, dulu ketika Kang Lukman mondok di Alam Qori, nah itu belajar bahasa Arabnya itu seperti apa? Ya, jadi menggunakan buku apa, menggunakan metode apa, cara-caranya seperti apa? Kan dulu kan Kang Lukman nyantri juga kan? Iya, Dari nyantri itu sampai ke Al Azhar kan, wah itu ada sesuatu yang harus diungkapkan nih di sini nih, yang diceritakan gitu, supaya pada banyak yang tercerahkan. Gimana Kang Lukman? Ya, Dulu pertama-tama menggunakan- kali belajar bahasa Arab Hmm. karena saya bukan orang Arab Hmm. dan juga Orang saya Sunda. lulusan SD-nya SD negeri. Jadi pertama kali belajar bahasa Arab di Al Qori itu merasa kesulitan. Oke. Bahkan saya pernah SD itu kelas 6 nyantri kobong. Jadi nyantrinya malam doang. Habis itu pagi Kobong, balik-balik. ya. Itu ketika pertama kali belajar bahasa Arab dengan kitab gundul merasa pusing. Wah, kayaknya bahasa Arab pusing nih. Kayaknya gak cocok saya belajar bahasa Arab. Tapi setelah saya menginjakkan kaki di Al Qori, kemudian mulai memahami bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab dengan Qoidati. Qoidati, apa itu Qoidati? Qoidati kitab pembelajaran bahasa Arab Hmm. yang ditulis oleh Abi. Jadi Abi mempunyai kitab yang dijadikan bahan ajar di Al Qori, itu Qoidati. Dan Qoidati sangat membantu sekali membuka cakrawala bahasa Arab saya. Oke. Kenapa kok bisa? Karena pertama Qoidati itu mudah memahaminya. Karena bukan Arab gundul, tapi Arab yang sudah berharokat dan juga sudah diartikan. Nah, itu membantu sekali bagi saya yang masih awam mengenai bahasa Arab untuk masuk mempelajari bahasa Arab. Lalu selain itu juga kan Kang Faiz juga tahu Iya. Qoidati itu ada nyanyiannya loh. Oh iya. Ada nyanyiannya. Nah, nyanyian inilah yang unik kita pelajari. Kenapa? Perlu kita itu di awal-awal belajar bahasa Arab harus diiringi dengan nyanyian. Karena dengan nyanyian itu otak kita berfungsi. Ngafalnya jadi gampang. Iya, mudah Seperti senang ya. menghafal menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an kalau dengan lagam kan lebih mudah. Lebih seru, Iya, lebih seru, lebih mudah. Nah, begitu juga menghafal tanda-tanda isim misalnya. Isim domir, Oke. haraf jar itu dikoidati dengan menyanyikan. Lagu. Oh Iya, jadi- dengan didendangkan nyanyian Oke. agar kita itu mudah. Contohnya kan Kang Faiz juga tahu tanda isim. Iya. Masih inget gak Kang Faiz ini tanda isim? Saya tanyakan Nyanyian. dulu yang lulus Al Azhar ini, yang udah jauh nih, inget gak kira-kira? Kan Kang Faiz baru lulus nih. Oke, masih inget lah insya Allah. Iya, coba Kang Faiz coba Jadi, dulu. Kalau misalkan Tanda isim. Qoidati kan sekarang udah mengalami perkembangan. Iya. Ada edisi-edisi barunya. Iya, Sekarang iya, udah ada benar. 4 nih, 4 jilid. Oh, Ada iya, iya. 4 jilid. Nah, jadi bagusnya Qoidati sekarang itu ada di setiap materinya itu nyanyian. Oh iya Misalnya benar. tanda fiil, tanda isim itu Iya. nyanyiannya. Misalkan Iya. kalau tanda isim yang sekarang, kalau sekarang itu lagunya kayak gini. Tanda isim ada 8. Yang pertama, bukan gitu. Tanda isim jumlahnya ada 8. Mamimu al dan mamimu al tamin dan nida di depan harap nasab haraf jar serta idopa yang tanda yang terakhir itu tak merbutoh. Nah jadi kan kalau misalkan kita menggunakan lagu, menggunakan nyanyian, santri kan semakin Iya, senang, hafal, gitu. hafal. Seneng. Apalagi kalau misalkan santri senang kan tentunya bakal cepet mas. Iya, jadi Dibandingkan dengan kitab-kitab ya kan. Kalau kan mungkin lebih mengetahui. iya itu. Jadi hal yang pertama kali agar mudah ilmu itu masuk, pertama harus suka dulu. Harus suka. Jadi kalau udah suka tuh udah gampang. Tapi kalau kita udah diawali dengan gak suka, misalnya Kang Faiz gak suka bahasa Inggris,
Itu pasti tuh udah tertutup tuh ilmu bahasa Inggris ke Kang Faiz karena sudah gak suka di awal. Ya, ngeblok dirinya Makanya ya. Al-Abqari ini menjadikan kita itu suka terlebih dahulu kepada pelajaran bahasa Arab melalui masuknya dengan belajar Qoidati. Qoidati. Jadi Qoidati kalau bisa dipreteli itu gabungan antara kitab-kitab Turos, kitab-kitab gundul. Jadi kitab-kitab gundul Abi rangkum tuh semuanya dituangkan di dalam Qoidati. Jadi memudahkan kita tuh. Jadi di awal-awal seperti itu Tanggelan. Gak apa-apa kita gak belajar jurumiyah dulu. Imriti, alfiyah bahkan atau yang lebih tinggi kita belajar dari Qoidati terlebih dahulu supaya nanti memahami jurumiyah, memahami imriti dan yang lain itu mudah. Tinggal lari aja. Iya, di tinggal lari sininya. doang. Karena sudah tahu basicnya di Benar. Qoidati tadi. Benar. Wow, Masya Allah. Jadi Qoidati ini ngomong Qoidati itu hanya khusus di Al-Qur'an doang atau di luar juga sih? Iya, Qoidati yang saya tahu di Al-Qur'an doang karena yang menciptakan atau menulis Abi. Ya. Jadi kalau mau bisa Qoidati, Iya. maka harus di mondok di Al-Qur'an. Iya, benar. Kalian harus cobalah metode Qoidati ini, sangat luar biasa, memahaminya mudah. Jadi Kang Lukman waktu di Al-Abqari ada nggak sih sesuatu yang sangat berkesan misalkan dari makanannya? Makanan yang berkesan, iya. Dari makanannya, misalkan ketika Kang Lukman itu di luar melihat makanan ini, wah ini dulu pernah di Al-Abqari nih, wah ini dulu di Al-Abqari suka banget saya ini sama makanan ini. Nah ada nggak ya makanan seperti itu? Ada. Jadi makanan yang khas banget dengan Al-Abqari, biasanya dijadiin snack ketika buka puasa, itu ada bontot. Bontot? Iya. Apa itu bontot? Orang Al-Abqari pasti masih mikir bontot itu apa sih? Perasaan nggak dijual, nggak menjadi ciri khas satu daerah. Jadi bontot itu ya kalau mirip-mirip ini apa? Goreng-gorengan lah dia tuh. Gorengan, Iya. kayak cireng gitu ya, benar-benar kayak cireng. Cuman agak tebal dia, agak tebal dia. Khasnya seperti itu. Nah, jadi itu menjadi ikonik banget bagi Al-Abqari. Bahkan setelah saya lulus dari sini, lalu kemudian ke Mesir, saya menemukan teman yang bawa ketika dia pulang ke Indonesia, lalu bawa ke Mesir, bontot ini, saya langsung teringat, wah ini bontot nih, masih inget tuh saya, wah ini bontot nih ada di Al-Abqari nih, pasti orang Banten nih. Orang Banten, Iya. khas Banten soalnya. Iya, Soalnya khas Banten. tapi enggak di Tangerang itu enggak ada itu. Oh, Bontot itu enggak ada. Kayaknya khas Serang. Serang, berarti benar. Serang, daerah Banten sini lah. Iya itu tuh sih yang paling teringat lah. Sampai sekarang ada loh. Dari dulu saya dari tahun berapa tuh? 2012. 2012 Masuk kelas 7. sampai sekarang masih ada. Udah 10 tahun tuh bontot. Wah, hebat banget. Bisa bertahan. Untuk kemarin Iya. gitu ya? Bukan. Benar. Keren. Oke, Kang Lukman, Masya Allah. Jadi makanan yang selalu terngiang oleh Ustadz Lukman ternyata adalah sebiji bontot tadi ya. Bontot khas Serang. Jadi Kang Lukman waktu di Al-Qur'an nih, pembelajaran Al-Qur'an itu berbeda nggak sih dengan pembelajaran yang ada di luar sana? Misalkan kalau misalkan saya ketemu dengan teman kuliah nih, itu macam-macam loh latar belakangnya. Ada yang lulusan SMK, SMP, lalu ada juga yang lulusan pondok, ada yang modern, ada yang salafi. Nah, di Al-Qur'an ini masuknya kemana nih? Ya. Jadi masuknya kalau pondok kan kalau nggak modern salafi ya. Iya. Seperti itu. Kalau di modern dia lebih ke speakingnya, kalau di salafi itu lebih ke kitabnya. Sedangkan di Al-Qur'an ini lebihnya kemana tuh waktu Salman belajar dulu? Jadi kalau Al-Abqari itu mau dimasukin ke modern bisa. Oh, bisa. Masukin ke salafi bisa. Kenapa? Karena pembelajaran atau bahan ajarnya ada yang menggunakan kitab-kitab modern, ada yang menggunakan kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf, kitab-kitab gundul. Kitab kuning ya? Iya, kitab-kitab kuning yang gundul gak ada harokatnya. Sedangkan kitab modern yang ada harokatnya, terus udah bukan kuning lagi kertasnya, tapi kertas putih. Benar. Jadi kalau misalnya ada teman yang nanya, Al-Abqari itu pondok modern atau salaf? Kita bilang, ya bisa dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di mix ya? Iya, bisa. Antara modern dan... Karena kita tidak ada pembatasan. Misalnya, kita belajar kitab kuning aja, gak usah belajar kitab modern. Enggak, kita menerima semuanya. Nah, semuanya. Modern itu biasanya dipelajari untuk para pemula karena ada harokatnya. Bagus. Sedangkan kitab-kitab gundul itu yang ada di tingkatan atas. Karena sudah gundul.
nggak ada harokatnya. Iya, benar-benar. Kalau misalkan kita modern tadi kayak misalkan luarnya Mhm. pakai tursulugo, Mhm. Arabian nasiin, sedangkan tadi apa yang kita klasik lah yang kuning, kitab kuning. Iya, iya, Itu iya. apa lebih ke nahu sorop ya. Benar-benar. Sorop fikih gitu. Terus juga alam Qori itu kalau antum tahu, antum udah tahu ya. Antum udah tahu kan? Pernah nggak tahu. Antum udah tahu Hmm. di alam Qori itu ada pelajaran umum, ada pelajaran keislaman. Oke. Pelajaran umum itu seperti matematika, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu dipelajari di alam Qori. Tapi keunikan atau keistimewaannya adalah di alam Qori meskipun pelajarannya umum tapi selalu dikaitkan dengan maslahat keumatan atau Kemaslahatan keislaman. umat Islam. Iya, jadi tidak ada batasan meskipun dia misalnya matematika, tapi guru-guru di sini mengajarkan sisi lain dari matematika. Apa gunanya untuk umat Islam? Karena kan kita harus mempunyai niat di setiap belajar. Niat saya belajar matematika apa sih? Iya. Apakah saya ingin menjadi dosen matematika? Atau apa? Jadi tukang jualan. Iya, atau jadi rentenir, Ngitung-ngitung duit. ngitung-ngitung duit. Tapi di alam Qori diajarkan kepada kita, para santri itu, matematika itu penting Oke. untuk masa depan. Siapa tahu kalian yang dididik di alam Qori menjadi tunas ulama, menjadi ulama beneran, dan kalian diminta oleh masyarakat agar paham ilmu waris. Ilmu waris tidak lepas dari adanya peran matematika. Oke, situ. Ada. Kemudian biologi misalnya, siapa tahu kalian nanti mempunyai cita-cita seorang dokter. Gak apa-apa, dokter yang paham agama, gak apa-apa. Justru itu hal plus. Karena ada beberapa hal yang harus dipahami bagi dokter terkait agama. Itu sangat dibutuhkan. Kemudian misalnya bahasa Inggris. Kenapa sih bukan bahasa Arab aja dibatasin, bahasa Inggris gak usah kan? Kita mempelajari keilmuan Islam. Kenapa bahasa Inggris dipelajari juga? Bahasa Inggris penting ketika kamu mempunyai cita-cita misalnya menjadi pendakwah di Eropa atau Amerika. Yang Bahkan sekarang kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sangat penting sekali untuk kita punya, untuk kita miliki, untuk kita kuasai. Iya, benar. Jadi bahasa Inggris kita pelajari juga di sini. Siapa tahu kalian menjadi pendakwah dan mengajak mereka kepada Islam. Jadi mu'alaf, kan itu pahalanya ngalir ke kita juga. Adapun dari segi keislaman di alam Qori itu tadi ada pelajaran modernnya, ada pelajaran kitab-kitab kuning atau turos. Saya modernnya kita ada kitab tadi Qaidati termasuk modern. Terus Arabiyah Linasyiin modern. Kalau kitab-kitab Bundul Jurumiyah ada, Bulughul Maram kan. Terus Takrib. Iya, kita pelajari itu. Kita nggak menutup diri mempelajari kitab-kitab modern. Nah, ini sangat unik sekali saya temukan di Al Qori, dan itu menjadi sebuah kebanggaan sih. Saya pernah mondok di Al Qori, dan saya bukan hanya memahami kitab-kitab Bundul saja, akan tapi saya juga belajar kitab-kitab modern. Oke, nah jadi itu ya tadi. Jadi di Al Qori itu kalau ada yang bilang pesantren modern atau pesantren salafi, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya, Benar, bisa dua-duanya. Jadi kita kurikulum itu memix itu semua, Iya, dicampur. Karena di teman-teman saya tadi kuliah nanya, Mas waktu dulu mondok pondoknya itu apa? Modernkah atau salafika? Ngobongkah? Iya. Saya bilang saya semuanya ada. Kalau yang modern itu dia lebih ke speakingnya, jadi ngomongnya jago tapi di kitabnya kurang, katanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan di salafi itu nyoretnya jago, tapi kalau suruh ngomong, wah masih susah. Nah, waktu itu ya saya ya alhamdulillah gitu di sana dipercaya gitu. Jadi kalau lulusan Al Qori ketika keluar minimal di Al Qorinya misalkan nggak bener gitu, maksudnya bukan nggak bener di sini, kurang paham terhadap apa yang diajarkan di pondok, keluar itu insya Allah jadi kayak rujukan umat gitu. Jadi ditanya ini ditanya itu, jadi itulah semangat kita ya. Jadi semangat kita itu ya di situ, ketika jadi rujukan umat mau nggak mau kita harus belajar. Benar gitu. Nah terus nih Kang Lukman tadi kan sudah berbicara
terkait dengan pondok ini kan. Ya, Gimana pembelajarannya sistem pembelajaran. seperti ini kan. Ini terakhir mungkin ya. Iya, Man, benar-benar. ada nggak di pondok ini eh, sesuatu yang sangat mungkin bagi Kang Lukman itu sesuatu yang sangat luar biasa cara mendidik guru di pondok ini Iya, seperti apa, atau mungkin ada kata-kata dari guru-guru Apori yang masih teringat dari Kang Lukman sehingga Kang Lukman bisa sampai di titik ini nih, sampai Kang Lukman bisa menyandang gelar LC. Nah itu mungkin ada tidak ya? Ada banyak sih sebenarnya. Para guru di sini memang mereka itu ikhlas. Wah, Para asatidz di sini ikhlas mengajarkan kepada kita ilmu-ilmunya meskipun kita nggak tahu diri sebenarnya. nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Kenapa bisa nggak tahu diri? Kita udah diberikan jadwal misalnya jam 10 Hmm. jadwalnya. Tapi kita datangnya jam 10:20. Guru udah nunggu tuh kok muridnya pada gak ada. Tapi guru tidak meninggalkan kelas lalu meliburkan tapi nunggu tuh. Nunggu. 2 orang yang datang tetap diajari. Iya, iya. Saya soalnya pernah ada di posisi ya itulah sedikit malas mungkin ya. Karena muridnya sedikit jadi gurunya Ya, malas. jadi ketika belajaran metode Umi pas waktu itu masih ingat subuh-subuh kalau nggak salah kita ngaji terlebih dahulu lalu setoran baca ke Ustadz. Nah sambil nunggu kita tiduran sih sebenarnya. Tapi karena suasananya nyaman untuk tidur akhirnya kita tidur semuanya. Sampai pas sadar itu bangun kita ditinggalin oleh guru. Nah di situ merasa bersalah banget. Wah, Dan kita ya mengambil faidah, mengambil pelajaran, wah kalau gini terus gak enak lah, guru merasa tersakiti. Tapi dari situ juga kita merasa bangga, oh kita masih mempunyai guru yang sabar. sabar gitu. Meskipun kita sedikit susah diatur, tapi tetap sabar. Sabar. Nggak sampai mukul, nggak sampai. Gak sampai mukul, gak sampai ya membiarin kita gitu terus tertidur, tapi dibangunkan juga. Nah, jadi seperti itu ya. Kang Lukman ini ternyata dulu juga pernah tidur ya. Pernah lah, wajar. Ketika Sering lah. belajar tidur. Nah itu manusiawi lah, ngantuk ketika belajar. Tapi yang nggak manusiawi itu yang tiap pelajaran tidur. Ya saya lupa. Nah jadi seperti itu ya terkait dengan saya Lukman tadi. Masya Allah ya, guru-guru di Alpori ini di samping kesibukannya, ya mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai anak, tapi dari kesibukan itu tidak mempengaruhi mendidik kitanya. Ya. Jadi dedikasi guru itu sangat luar biasa kepada kita. Iya, benar. Sangat sabar, ya, sangat mengayomi gitu, santrinya. Nah itu menjadi hal yang luar biasa bagi santri-santri Alpori supaya mentalnya tidak jatuh. Benar, Banyak benar. di luar sana ketika belajar itu gurunya itu ya Wah. agak ini gitu. Iya, iya, iya. Jadi tidak memikirkan kesehatan mental murid-muridnya. Benar-benar. Jadi kesuksesan sekarang yang dialami itu tidak lepas dari peran guru. Guru ikhlas mengajarkan itulah yang menjadi kesuksesan kita pada saat ini. Kalau guru tidak ikhlas mengajarkan, kita mana bisa sukses gitu. Sukses. Ya. Jadi guru ridho menyampaikan ilmunya dan kita juga menerima dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa sampai ke titik ini ya, Kang Lukman tadi sampai bisa menyandang gelar LC. Alhamdulillah. Itu tidak luput dari doa-doa para guru, Benar. selalu mendoakan kita. Iya. Jadi barokahnya, Iya, barokahnya ada. barokahnya ada. Jadi bisa sampai sekarang ini karena barokah ya. Iya. Itu Masya Allah. Oke, baik Kang Lukman, mungkin sampai Iya, sini aja sampai ya. di sini aja mungkin. Sampai di sini aja karena sudah lama juga kita ngobrol-ngobrol. Benar. Ya, lama nggak ketemu di sini di Iya. Makalah Polri, ketemu lagi dan alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini Kang Lukman narasumber kita sudah menjelaskan kepada kita begitu banyaknya peristiwa yang telah dilalui Kang Lukman di Al Azhar, dan ketika balik lagi ke pondok sini sangat banyak pengalaman yang beliau ceritakan kepada kita. Semoga dengan pengalaman beliau ini kita semua, terutama bagi para alumni yang ingin melanjutkan kuliahnya di Mesir, bisa mengambil pelajaran dari Kang Lukman ya, karena beliau angkatan pertama yang sudah datang ke Alpori dengan gelar LC seperti itu. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua yang ingin melanjutkan studinya ke Al Azhar. Nah, jadi Kang Lukman ada kata-kata untuk para sebelum Nah, itu?
pesan dari saya sebagai alumni Al-Abqari, jangan bingung bagi orang tua yang mempunyai anak sekarang misalnya yang mau lulus SD. Jangan bingung, silahkan sekolahkan, didik anak-anak ibu dan titipkan di Ma'had Al-Abqari. Insya Allah Al-Abqari menerima meskipun anak ibu misalnya susah nih untuk paham bahasa Arab, paham ilmu agama, tapi Al-Abqari menyediakan siap ada guru-guru yang ikhlas insya Allah mendidik anak ibu-ibu hingga menjadi orang-orang besar. Ya saya bukan seberapa lah, ada orang-orang yang lebih pintar, lebih alim, lebih sukses. Tapi setidaknya saya bisa Jadi itu menceritakan lah beberapa hal yang saya alami dan itu semoga bisa diambil faedahnya oleh kita semua. Jadi ya seperti itu ya. Jadi bagi para ibu bapak yang memiliki anak, yang punya tetangga yang sudah lulus kelas 6 dari SD-nya dan ingin melanjutkan sekolah studi anaknya, jangan bingung-bingung, jangan bimbang, masukkan saja ke Al-Abqari. Insya Allah putra putri ibu bapak nanti akan kita bimbing sampai bisa menjadi umat yang berguna bagi bangsa, negara dan agama seperti itu. Iya, dan kebetulan juga sekarang kayaknya Sedang ada penerimaan ya? Sedang ada penerimaan. Sedang ada penerimaan PSB pendaftaran 2024-2025. Nah, jadi bagi siapa saja yang berminat masuk saja menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup Sekian ya. Nanti mungkin ada juga alumni lain ya yang gabung hipotesis ini, cerita ya pengalaman seperti Kang Lukman tadi supaya kita semua terinspirasi lah dari cerita-cerita para alumni. Nah mungkin saya Pak S. Abdillah pamit undur diri dan saya Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.